Ya, ini ada pertanyaan sudah masuk. Saya baca dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon pencerahan, Ustaz. Tatkala kita sudah berupaya maksimal untuk mendidik istri kita menjadi istri yang soleha, kemudian hidayah belum juga datang kepada istri kita, lantas apakah poligami adalah solusinya? Lantas bagaimana cara ataupun kunci sukses untuk menuju poligami? Tuh kan, aneh-aneh wae pertanyaan. Begini, rumah tangga itu adalah organisasi, dan karena organisasi maka dia ada manajemen, ada pengaturan, termasuk berarti ada kepemimpinan. Yang pertama harus difahami adalah kepemimpinan itu diserahkan Allah kepada laki-laki, dan Allah akan menanyakan hal itu kepada laki-laki. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ahu. Sesungguhnya Allah itu akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya. Ahafadhu amdoya'ah, apakah dia menjaga kepemimpinan itu atau mengabaikannya. Hatta yas'ala rajulan ali baiti, sampai Allah nanti bertanya kepada laki-laki tentang keluarganya. Jadi kalau istri Anda didik menjadi solehah dan ternyata gagal, pilihannya bukan berpoligami, pilihannya adalah memastikan saya sanggup mendidik atau tidak. Kalau Anda sanggup mendidik berarti menambah waktu mendidik. Kalau Anda tidak sanggup, Anda mending menceraikan. Kenapa? Karena akan ditanya Allah tentang istri Anda yang tidak bisa dididik itu. Makanya kemarin sudah saya sampaikan dalam Islam, milih perempuan jangan sembarangan. Nek angel didik aja mbok pilih. Makanya saya bilang nek jenengan angel didik istighfar, pilihan-pilihanmu dhewe kok ndak mendhisik kok. Siapa yang nyuruh Anda memilih perempuan itu? Yang lain banyak, yang perempuan Solo aja belum Anda pilih kok. Siapa yang mewajibkan Anda milih sesama orang Batur sing angel dia andani gitu? Pindah ganti orang Solo, tak carikan wes nanti. Sing gampang dididik. Jadi kalau ada laki-laki sudah tidak bisa didik kok menikah lagi, lah wong didik siji ora iso didik loro. Logikanya ndak jalan no. Didik siji ora iso didik loro, gek loro padha angele, malah arep nikah meneh nomor 3. Mumet nah aku mikir wong kaya ngene iki. Jadi kalau Anda gagal mendidik istri, pilihannya adalah terus mendidik dia sampai berhasil atau menceraikan dia, bukan menambah istri. Gimana wong mendidik satu aja nggak bisa kok malah punya mau 2 istri, itu gimana coba? Terus nanti setelah menikah lagi jadi nggak adil, karena ketika istri yang kedua itu orangnya soleha, dia jadi betah di istri yang kedua, di istri pertama nanti dia nggak betah. Mas orang yang ngene istri pertama, gah yang kono wong yang dididik senengane padu karo aku, engko nek bengi nek turu aku rono gitu loh. Itu yang tidak benar dalam syariat. Kenapa? Syariat poligami itu bukan jumlah istrinya 2. Syariat poligami itu syariat keadilan. Jadi banyak laki-laki membicarakan poligami itu membicarakan tentang jumlah istri. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3, 4. Tapi tidak membaca tafsirnya. Coba baca tafsirnya. Yang laki-laki boleh menikah lagi itu adalah laki-laki yang yakin tidak mendolimi istri dan bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istri-istrinya. Nek tidak bisa jangan. Karena apa? Karena kalau sampai tidak adil, itu justru akan membagi bebannya di akhirat nanti. Maka saya bilang di sini, ini bapak-bapak yang mau poligami dengarkan baik-baik ini. Poligami itu bukan soal memiliki istri 2, tetapi poligami itu memimpin 2 keluarga. Di sini di istri pertama Anda rapat RT. Di istri pertama Anda ketemu dengan mertua. Di istri pertama Anda didik anak-anak Anda. Di istri pertama Anda jalan-jalan, ketemu tetangga, kenalan. Ini saya suaminya Endang. Di istri pertama Anda ikut ronda karena punya jadwal. Begitu Anda pindah ke istri kedua sama persis. Di sana ada mertua, di sana ada anak-anak, di sana ada Pak RT, ada jadwal ronda, ada tetangga. Itu namanya memimpin 2 keluarga. Nek cuma punya 2 istri, preman juga bisa nih jambak-jambakan gitu loh. Jadi kalau kita bicara soal poligami, jangan bicara soal jumlah istri, tapi jumlah rumah yang harus Anda sediakan, jumlah orang yang harus Anda didik. Maka berpoligami itu memimpin 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga, bukan memiliki istri 2, 3 atau 4. Kalau sekedar memiliki istri 2, 3, 4, preman juga bisa.
Terus apa bedanya dengan jenggoten bojone loro jambak-jambakan isin-isin ke tenan. Mau dadi preman wae malah ra padu. Preman ini tempat saya ada preman isinya banyak enggak padu karena nek padu dituthuk karo preman kuwi. Ustadz gur ngomong sabar, ndek bojo padu gur muni sabar tok, malah tangga-tanggane memandang yang preman itu malah lebih berhasil membuat isinya tidak bertengkar. Ustadz malah isinya bertengkar sesama mereka. Jadi bapak-bapak yang mau nikah lagi, ada yang mau ngacung tak kasih air teh hangat. Menikah lagi itu syariat, namanya syariat itu kalau dijalankan pasti membawa kebaikan. Jadi kalau Anda menjalankan syariat kok tidak ada kebaikan, berarti ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Mungkin istri yang Anda pilih salah, mungkin cara didiknya salah, mungkin tidak adil atau apa, mesti ada kesalahan. Nek bener lah mungkin, manut syariat Allah kok jadi hasilnya jelek, itu nggak mungkin lah. Maka kalimat keluhnya adalah berpoligami itu berarti memimpin keluarga yang lebih dari satu, bukan cuma memiliki istri lebih dari satu. Jadi di masing-masing keluarga perannya sama. Di istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat kalau Anda sanggup, ya tetap menjadi suami, ya tetap menjadi ayah, ya tetap menjadi mertua, ya tetap menjadi tetangga. Bukan cuma pindah rumah, pindah tidur, gawe anak baru kira diurus, pindah rumah, pindah tidur, anaknya tambah oke, yang anaknya ada loh. Anak dari pelaku poligami akhirnya ngamen, sekolah di pondok ndak betah, akhirnya nggak lulus gitu loh. Lah bapaknya arep didik pindah neng ngon bojone sitoke gitu loh. Kok yang kon ditangisi anaknya arep didik pindah neng bojone sitoke. Jadi dia itu nomaden, pindah-pindah rumah sebenarnya, bukan memimpin keluarga ke surga. Jadi berpoligami lebih sulit karena sekarang Anda harus memimpin dua keluarga untuk masuk surga. Lah ini saja pertanyaannya, bagaimana kalau istri susah dididik kok malah mau nikah lagi? Ya saya tidak akan mengizinkan, wong punya istri satu aja nggak bisa ngurusi kok mau dua. Jadi berpoligami itu seperti membangun perusahaan. Kalau sudah berhasil baru bikin perusahaan yang lain. Lah perusahaan ini mau bangkrut kok malah bikin perusahaan yang lain. Loh utangmu kok kean dadian gitu loh. Logikanya begitu. Bukan saya menolak poligami, tidak, tapi bukan poligami yang ngawur nggak pakai ilmu gitu. Udah nggak usah ngomong poligami depan orang banyak, nanti yang tidak pengen jadi pengen gitu ya. Yang mau poligami nanti datang aja privat ke saya langsung, tatap empat mata harga khusus gitu aja gitu ya. Bukan konsumsi publik. Poligami itu bukan konsumsi publik, konsumsi orang yang syarat dan ketentuan berlaku.